Kesehatan itu jangan pakai perasaan. Kita pakai pemeriksaan. Otak kita 70% itu isinya adalah kolesterol. Yang namanya kolesterol, bahkan santan, santan itu bebas kolesterol. Santan bebas kolesterol. Oke. This is true. Oke. Nah, karena apa? Karena yang namanya kolesterol itu berasal dari produk. Selamat malam, Soji Lovers. Setelah sebulan kita ketemu kembali ya. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Ya, seperti biasa, kita kalau live selalu berusaha membawakan tema-tema yang terkait dengan kesehatan, ya demi kebaikan kita bersama. Ya, mungkin kalau ada yang baru pertama kali nyimak di live kali ini, bulan kemarin kita ada live tentang hindari cara masak yang bikin gagal diet. Yang waktu kemarin kita belajar bagaimana jenis-jenis cara masak ya, mana yang sehat. Ya, kita tahu yang mesti dihindari adalah yang jenis-jenis yang harus di deep fry, karena itu ada potensi inflamasi di dalam badan. Nah, selain itu juga kita diajari bagaimana caranya memilih makanan, ya, makanan-makanan apa yang nutrisinya cukup dan pengolahannya, cara masaknya seperti apa dan volumenya seberapa banyak. Nah, kali ini kalau misalnya Soji Lovers kita lanjut dengan topiknya, kita kali ini akan bahas lebih spesifik lagi. Ya, tentang apa? Kita akan bicara tentang hubungannya kolesterol ya, karena terutama ini satu topik yang sering jadi perbincangan, sehingga kita akan diskusikan malam ini lebih lanjut dengan narasumber kita. Semoga nanti kita banyak dapat pencerahan. Kenapa sih kolesterol itu, apakah itu mengganggu, atau makanan-makanan apa yang kalau kita makan perasaan kok nggak banyak, tapi kok kolesterol kita tinggi, atau kita sudah ngerem makan ini, makan itu, yang katanya kolesterolnya tinggi ternyata kok ya tetap aja. Nah, ini semua akan coba kita kupas malam ini, ya. Nah, bagi yang pengen nonton tema kita yang bulan kemarin, boleh scroll di YouTube ataupun akun IG kita, ya. Oke. Jadi tema kita malam ini rahasia diet mengelola kolesterol tanpa kehilangan kenikmatan. Oke, sekarang kita akan memperkenalkan narasumber kita, ya seperti bulan kemarin. Saya mungkin nggak panjang lebar lagi, mungkin sudah banyak yang kenal dokter kesayangan kita, Dr. Hans Christian. Ya, rekodnya sudah banyak. Dia seorang nutritionist, health consultant, dan ya banyak testimoni juga dari pasien beliau yang cukup terbantu. Beliau juga memiliki catering healthy cook, ya, dan beliau juga praktisi olahraga, sehingga juga pernah dapat beberapa title, entah dari itu Men's Health, dari Indonesian Fitness, Putra Bugar juga, dan pernah jadi finalis New Element. Oke, dan saya sendiri yang bawakan malam ini, saya William, saya direktur dari Soji Rusi. Semoga malam ini kita semua bisa menikmati bincang-bincang kita ini. Oke. Saya persilakan Dr. Hans untuk bergabung. Thank you. Selamat malam, Dok. Thank you. Selamat malam. Saya bawa tumblernya Soji Rusi boleh ya? Kan sudah buka puasa ini. Sudah buka puasa, ya benar. Gimana, Dok, kabarnya? Puji Tuhan, sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Selalu ini. Kita berharap ini kesehatan modal nomor 1 ya, Dok. Betul. Ya, kita lanjut, Dok, ini dengan tema yang bulan kemarin, Dok. Yes. Jadi kita mungkin lebih spesifik coba bicara tentang kolesterol. Ya, karena kolesterol ini kan ada yang bilang, lu kolesterol tuh bagus. Ya kan, bahkan saya pernah dulu pernah dengar cerita kolesterol lewat 200 itu enggak apa-apa. Sekarang standarnya udah dinaikkan di Amerika atau apa sampai saya. Oh gitu ya? Ya. Ya ada kayak ibu saya pun juga sama. Makan udah dijaga. Rasa nggak makan daging, nggak makan apa. Tapi kalau dites kolesterol pasti di atas 200. Ya kan? Jadi mungkin kita coba mengupas ini, Dok. Ya. Kolesterolnya sebetulnya barang apa, Dok?
Ya, jadi kalau kita melihat dari definisinya sendiri, ya kolesterol itu in English mungkin lebih jelas ya, Pak William ya. Ya. Jadi kalau kita bicara definisinya in English itu waxy, ya, fat-like substance. Fat-like substance, oke. Ya, itu jadi Seperti lemak ya. Waxy, fat-like substance that our body needs for good health. Oh, for good health. Ya. Oh. Ya, jadi berarti badan kita perlu betul untuk kesehatan ya, kita. jadi waxy fat-like substance that our body needs for good health. Gitu. Nah, artinya apa tadi itu ya? Memang kolesterol itu sejak kalau kita flashback ya, sekitar tahun 1960-an ya, itu ada suatu, ini sedikit histori ya, ada suatu scientist gitu, ada suatu scientist di US itu yang menemukan bahwa penyebab karena di sana mulai penyakit kardiovaskular, ya penyakit jantung itu mulai meningkat ya. Kemudian saintis ini menyatakan bahwa penyebab masalah banyak orang terkena penyakit jantung itu adalah kolesterol karena lemak jenuh gitu. Nah, jadi karena kolesterol itu adalah salah satu bagian dari lemak ya, makanya kenapa banyak orang yang melakukan diet tinggi protein, diet tinggi lemak, kemudian kolesterolnya pasti meningkat. Gitu. Nah, sekarang kan sudah cukup banyak nih, Pak William, orang-orang itu yang paham, diet itu jangan tinggi karbohidrat. Gitu. Nah, otomatis apa? Ketika kita nggak konsumsi karbohidrat, ya selalu ada yang menggantikan. Ya. Betul. Makronya nih dok ya. Betul. Nah, yang menggantikan apa? Yang menggantikan ya either protein or fat. Ya. Makanya beberapa waktu yang lalu juga sempat populer yang namanya diet karnivor, diet makan daging aja, nggak makan karbohidrat, nggak makan sayur, nggak makan apa. Nah, ini kan terjadi banyak distorsi ya. Kalau kita bilang ya di dunia kita sekarang, yang banyak orang sadar kesehatan ini, satunya masih pro dengan plant-based diet. Plant-based ya. Ya, atau yang dulu dikenal dengan istilah vegetarian. Ya. Tuh ada yang vegan, ada yang pro karnivor, ada yang bilang serat nggak baik, ini. Jadi kan kemana-mana ini kan jadi orang kan makin bingung. Gitu. Tapi tetap ujungnya adalah paling banyak masalah sampai sekarang. Kalau pasien datang sama saya ke klinik, mereka paling sering bilangnya, wah dok saya tuh punya kolesterol tinggi. Sama kayak tadi ceritanya Pak William. Padahal udah jaga makan. Ya, dijagain biar nggak diambil orang maksudnya. Iya, dijaga sendiri. Dijagain biar nggak diambil orang. Rencananya kan gitu ya. Saya jaga makan, dok saya jaga supaya nggak diambil sama teman saya. Gitu. Nah, jadi cara-cara makan yang mungkin selama ini sudah kita anggap benar. Dan saya selalu bilang, makanya kesehatan itu jangan pakai perasaan. Kita pakai pemeriksaan. Nah, salah satu pemeriksaan yang selama ini cukup menjadi momok adalah kolesterol itu. Nah, sampai sekarang masih menjadi misteri karena ya tuh banyak orang yang merasa saya ini udah hidup sehat. Tapi kok kolesterol masih tinggi tadi. Iya. Jadi apakah ada dok penyakit kolesterol, bukan penyakit, pemeriksaan kolesterol ini di pasiennya dokter yang mungkin misalnya kayak vegan tadi atau vegetarian, tapi kolesterolnya juga masih tinggi tuh, apakah ada kasus-kasus kayak gitu? Banyak. Nah, ini berarti kan bukan karena protein dan fat saja dok. Betul. Tapi kalau kembali lagi dok, soal ngomong kolesterolnya ini sendiri, tadi dokter bilang ini bagus atau penting untuk good health ya, untuk badan kita. Sebetulnya fungsinya ini kemana sih dok, kolesterol ini? Banyak sekali. Jadi kalau kita bicara dari otak kita, itu at least 70% isinya adalah kolesterol. Otak tuh? Ya. Makanya makanan padang otak-otak itu pasti banyak kolesterolnya dok ya? Yes. Otak kita 70% itu isinya adalah kolesterol. Ya. Membran sel kita, ya. Kemudian untuk selubung syaraf kita, jadi ada yang namanya myelin, ya, yang untuk insulator kita punya syaraf, itu juga bahannya dari kolesterol. Kita punya hormon, terutama hormon seks, ya, testosteron, estrogen, progesteron, ya, itu juga bahan bakunya adalah kolesterol. Makanya orang yang kolesterolnya terlalu rendah, ya, yang disebabkan karena banyak hal, entah itu karena penyakit kronis, kanker, kemudian karena obat-obatan penurun kolesterol sampai kolesterolnya terlalu rendah,
Kalau cowok biasanya akan terjadi masalah disfungsi ereksi, ejakulasi dini. Kalau pada wanita libidonya akan menurun, akan mengalami vaginal dryness dan lain-lain gitu. Nah, jadi kolesterol itu banyak sekali fungsinya. Untuk membentuk asam empedu, kita juga perlu kolesterol. Ya, berarti jadi di empedunya pun juga butuh ini untuk kerja ya? betul. Ya. Oke. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau berbicara kolesterol itu banyak sekali. Untuk membentuk vitamin D, kita juga perlu kolesterol. Oke. Nah, kolesterol sendiri nih dari badan juga memproduksi kan, Dok, berarti? 70-75% kolesterol itu diproduksi sama tubuh kita sendiri. Oke, berarti sisanya kita dapatkan dari dietary kolesterol. Makanannya. Dari makanan. Makanya saya selalu bilang bahwa dietary kolesterol, ya, atau kolesterol yang terkandung di dalam makanan itu berbeda dengan serum kolesterol yang kita cek darah. Oke. Sama-sama istilah kolesterol, tapi beda. Betul, ya. Jadi jangan sampai kita itu bingung, ya. Kalau saya kolesterolnya tinggi, kebanyakan kalau dokter akan sarankan apa? Jangan makan makanan yang tinggi kolesterol. Iya. Kamu diet yang rendah kolesterol. Iya, kayak padahal telur, sebetulnya kuningnya jangan makan gitu kan dia. Sebetulnya ya itu kalau kita katakan tidak selalu nyambung gitu. Berarti tidak korelasi langsung. Iya, beberapa orang yang beberapa orang yang kolesterolnya tinggi itu bahkan mereka ini tidak makan makanan yang tinggi kolesterol. Sama seperti yang tadi Pak William tanya ini mama saya ini. Yang Pak William tanya untuk vegetarian, vegan dan lain-lain. Itu karena apa? Karena mereka sebetulnya udah nggak makan makanan yang tinggi kolesterol nih. Mereka makan makanan yang rendah kolesterol. Bahkan kalau kita bicara itu bebas kolesterol. Gitu. Banyak iklan-iklan, sorry ya. Misalnya saya nggak merujuk pada salah satu minyak gitu. Anggaplah minyak sayur sekarang, minyak canola, minyak kedelai, minyak jagung. Mereka bilangnya apa? Oh, ini bebas kolesterol gitu misalnya. Klaimnya nih, Dok, ya. Memang betul. Betul. Enggak. Saya nggak bilang mereka bohong, Pak William. Oke. Jangan susun dulu ya. Ini bulan puasa nggak boleh susun. Nah, jadi mereka betul karena gini, yang namanya kolesterol, bahkan santan, santan itu bebas kolesterol. Santan bebas kolesterol. Oke. This is true. Oke. Nah, karena apa? Karena yang namanya kolesterol itu berasal dari produk hewani. Jadi selama itu, orang ini kan seringkali bingung ya, membedakan antara kolesterol sama lemak. Makanya tadi saya katakan di awal, kolesterol adalah waxy, fat-like substance, menyerupai lemak tapi bukan lemak. Gitu. Jadi kalau ketika kita bicara mengenai, kolesterolnya tinggi, pasti itu dari hewani. Tapi kalau dari nabati ini dietary ya yang kita katakan dietary karena dietary kolesterol dengan serum kolesterol itu dua hal yang berbeda. Makanya kalau kita tinggi kolesterolnya di dalam darah, LDL-nya tinggi, kolesterol totalnya tinggi, kemudian kamu disuruh diet rendah kolesterol, saya bilang nggak nyambung, bro. Nggak nyambung, bro. Nggak nyambung, bro. Ini berarti diperhatikan ya, nggak nyambung, bro. Ya, gitu. Nah, bukan berarti ini ya, kalau kita bilang itu, pasti tidak ada hubungannya sama sekali. Ya, tapi bisa kita katakan gini, kalau kita itu konsumsi kolesterolnya memang terlalu tinggi, ya memang itu bisa berdampak. Apalagi kalau kita punya kondisi liver itu sudah kurang baik. Nah, karena yang meregulasi kolesterol kita itu kan sebetulnya adalah kita punya liver, kita punya tubuh. Tadi saya katakan. Jadi kalau kita konsumsi kolesterol terlalu tinggi, kita konsumsi kolesterol terlalu tinggi dari makanan maka liver kita akan produksinya lebih rendah. Dia bisa regulasi sendiri. Adjust. Jadi tubuh kita itu diciptakan sedemikian rupa hebatnya sama Tuhan. Untuk apa? Untuk mengadjust. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita konsumsi kolesterol dari makanan itu terlalu rendah, tubuh kita akan produksi lebih banyak. Jadi tubuh kita itu butuh satu hari itu sekitar 2000 mg kolesterol. 2000 mg kolesterol. Sebagai gambaran, satu telur itu kurang lebih kolesterolnya anggaplah sekitar 150-160. Telur utuh? Ya, telur utuh. Itu ya? Putih sama kuning ya? Ya, putih sama kuningnya. Gitu. Ya, jadi itu kurang lebih kita itu setara dengan 13 butir telur. 13 butir, ya. Gitu.
Ya. Oke. Nah, artinya apa? Kalau kita tuh makan telur sehari 2 butir, itu kita merasa kebanyakan kolesterolnya, ini kan lucu. Oke, tapi sebetulnya badan juga punya alat yang meregulasi. Betul, seperti tadi. selama di dalam tubuh kita, metabolisme kita masih berfungsi dengan baik. Nah, makanya kenapa ketika orang itu mengalami hiperkolesterolemia, yang kita cek di lab, LDL-nya tinggi, kolesterol totalnya tinggi, dan lain-lain, sebetulnya itu kan kondisinya kita katakan itu hiperkolesterolemia. Oke. Ya, namanya sebetulnya itu. Nah, itu terjadinya karena apa? Karena regulatornya ini bermasalah. Berarti livernya. Itu, livernya bermasalah. Nah, sekarang kan banyak sekali orang yang, sorry to say, pola makannya carinya serba instan. Ya. Kemudian belum lagi ada PP-nya, pengawet, pengempuk, perasa, pemanis, pengenyal, pemutih. Enggak ya? Pemutih ya? Pemutih peninggi pelangsing gitu kan. PP-nya ini yang bikin sekarang masalah. ada pemutih peninggi pelangsing gitu. Nah, itu. Nah, jadi di makanan-makanan pun itu orang di food industry sekarang, saya selalu bilang gini ya, food industry itu semakin meningkat trennya, jadi teknologinya dan lain-lain, tapi paradoksnya adalah kesehatan semakin menurun. Betul. Ya, jadi dengan adanya pewarna, pemanis, perasa itu, saya selalu bilang keju sama rasa keju itu beda loh. Iya. Coklat sama rasa coklat itu beda loh. Dan jangan tersinggung ketika saya bicara seperti ini, karena memang faktanya seperti itu. Ya, jadi strawberry sama rasa strawberry itu beda. Jadi kalau kamu beli mie instan, ya rasa soto itu tidak ada sotonya. Tidak ada ayamnya. Nah, itu semuanya adalah food teknologi. Jadi kita membuat suatu rasa, ya chemical substance yang membuat lidah kita itu membuat persepsi rasa seperti itu. Bahkan buah-buahan pun juga, Dok ya. Betul. Minuman jus. Betul. Dan PP itu yang meningkatkan kita punya kolesterol. Sebetulnya. Karena apa? Karena itu mengganggu kita punya liver. Liver kita itu tidak suka dengan hal-hal yang sintetis. Jadi kalau kita buat regulatornya terganggu, ya kemudian liver kamu bermasalah, kolesterol kamu naik, jangan salahin makanan daging-dagingnya. Kalau terganggu ini berarti liver ini tidak bisa meregulasi atau bisa ngawur overproduksi, Dok? Gampangnya itu gini, sinyalnya error. Oh, sinyalnya error. Yang kita butuhkan itu kan sinyalnya bekerja sesuai dengan perlu buat nggak perlu buat ya. Jadi kita bisa adjust. Tadi kalau kita makan lebih banyak dia produksi lebih sedikit, kalau kita makan lebih sedikit dia produksi lebih banyak. Tapi begitu sinyalnya error, gitu. Sinyal di dalam tubuh kita itu kan banyak. Ada yang namanya hormon, ada yang namanya neurotransmitter dan lain-lain. Nah, ketika sinyalnya error, akhirnya apa? Dia tidak bisa meregulasi dengan baik. Gitu. Ya, bisa dalam arti terlalu banyak, ya gitu. Jadi dalam arti kalau kita sudah makan banyak, dia produksinya nggak bisa sedikit. Dia produksi terus. Nah, itu yang kita bilang sinyalnya error. Gitu. Pantes ya. Berarti nggak makan lemak atau daging-dagingan pun juga ada kemungkinan kolesterolnya tinggi. Betul. Dan salah satu lagi juga konsumsi tinggi karbohidrat itu juga meningkatkan kolesterol. Tinggi karbohidrat juga bisa meningkatkan kolesterol. Jadi selama ini kalau kita bicara, makanya kita perlu ingat bahwa kolesterol makanan dengan kolesterol darah, serum kolesterol, itu dua hal yang berbeda. Jadi tidak selalu kolesterol di dalam darah kita itu meningkat karena dietary kolesterol. Karena konsumsi tinggi karbohidrat, di mana semua karbohidrat kecuali serat itu akan meningkatkan kita punya gula darah. Gula darah akan meningkatkan trigliserid. Trigliserid akan meningkatkan VLDL. VLDL akan jadi LDL. Panjang kan? Ya. Kuliah gitu. Ya, jadi panjang gitu. Ya, simpelnya kalau saya mau bypass ya semua proses-proses itu, kalau kita konsumsi tinggi karbohidrat, ya apapun, ya nasi, mie, roti, kentang, pasta, ya apalagi biskuit, crackers, kerupuk, ya dan tepung-tepungan yang lain, semuanya itu akan meningkatkan kita punya trigliserid. Makanya orang yang saya lihat trigliseridnya tinggi, saya langsung akan bilang pasti bapak atau ibu ini dietnya tinggi karbohidrat. Jelas itu. Tapi camilan kita banyak karbonya juga, Dok. Wah iya, apalagi takjil sekarang ya. Kalau nggak manis nggak marem, Dok. Ya. Itu kan semua tergantung kebiasaan. Betul. Tapi tadi yang menarik dokter bilang terlalu rendah juga tidak baik. Sedangkan kita ada selalu ngomong kan ada kolesterol jelek,
kolesterol jahat, terus di total. Ya. Nah, ini gimana gambarnya tuh? Kolesterol jahat itu gimana? Ya, sebetulnya yang perlu kita jadikan parameter sekarang gini, saya pun kalau ke pasien ya, justru memang kolesterol total itu yang paling terakhir saya lihat. Paling terakhir saya lihat. Bahkan LDL, HDL pun itu kan ada beberapa jenis ya, Pak William. Jadi misalnya kalau kita cek di lab, yang paling basic itu LDL-C tulisannya. C. LDL-C, kemudian HDL-C. C itu kan singkatan dari sebetulnya kan kolesterol. Ya, kolesterol. Itu sebetulnya simpelnya itu jumlah penumpangnya. Ya, jumlah penumpangnya, bukan jumlah mobilnya. Pertanyaan saya, kalau di Jalan Wiyung, ya, jalannya macet, yang bikin macet itu penumpangnya atau mobilnya? Mobilnya, ya. Karena kalau kita penumpangnya di tengah jalan kan ya nggak masalah. Ketabrak nanti. Ya, jadi semua yang di jalan itu supposed to be naik mobil. Nah, artinya kalau kita itu melihat, oh ini LDL-C-nya itu tinggi dari hasil lab, apakah itu selalu merepresentasikan bahwa jalanannya macet? Belum tentu. Belum tentu. Gitu. Belum tentu. Kita lihat, oh di depan rumah banyak sandal, apakah di dalam pasti banyak orang? Pasti. Belum tentu, siapa tahu jualan sandal. Oh iya. Iya. Belum tentu dong. Kok tahu titik sandalnya gitu. Belum tentu. Nah, jadi itulah yang indikator yang kita lihat tidak selalu berbanding lurus kalau kita bahasa di studinya seperti itu. Nah, artinya apa? Sebetulnya ada salah satu independent marker yang sudah diakui ya di biasanya kalau kita bilang di studi ya, jurnal-jurnal itu namanya ApoB. Ya, ApoB. Ya, jadi buat yang pendengarnya Soji Lovers yang sekarang mungkin menyimak ini atau nanti rerun-nya ya, yang perlu dicek itu sebetulnya adalah ApoB. Ya, ApoB itu singkatannya adalah apolipoprotein B. Ya, lipoprotein sama. Jadi lipoprotein itu pengangkutnya gitu, mobilnya tadi. Ya, lipoprotein gitu, karena lemak itu tidak bisa larut dalam darah. Makanya dia perlu diikat dengan protein untuk bisa masuk dalam darah. Gitu. Oh, berarti kalau ApoB-nya tinggi, ya meskipun kolesterolnya itu rendah, tetap dia akan berisiko untuk punya masalah kardiovaskular. Karena dia pasti bawa lemaknya. Karena dia pembawanya terlalu berarti ada kondisi LDL-nya tinggi, tapi ApoB-nya rendah. Betul. Berarti it's okay. Gitu. Makanya itu kita katakan independent marker yang tidak terpengaruh oleh hal-hal yang lain. Sedangkan kalau kita lihat LDL, ya kemudian dalam arti HDL, kolesterol total, itu kan masih banyak hal-hal yang mempengaruhi faktornya. Nah, jadi yang kita perlu lihat itu ya profil secara keseluruhannya. Kita nggak bisa cuma, yang bintang-bintang ini pasti bermasalah. Nah, itu kan orang kan paling total kolesterol, rasio kolesterol, LDL, HDL, kan biasanya cuma itu aja. Betul. Apalagi tadi Pak William sempat bilang di awal ya, ada faktor-faktor genetik memang. Ya, jadi bagaimanapun yang namanya genetik itu memang akan selalu ada. Dari orang tua ke anaknya, anaknya ke anaknya lagi. Gitu. Genetik itu akan selalu ada. Tapi yang kalau memang itu terjadinya karena faktor genetik, tubuh kita itu juga biasanya bisa adaptasi. Artinya tidak selalu menimbulkan masalah ketika kolesterolnya tinggi memang karena genetik. Gitu. Nah, tapi untuk menentukan itu kita nggak bisa pakai perasaan, gitu. Karena seringkali yang diturunkan bukan genetiknya, kebiasaannya. Itu. Tapi vonisnya genetik. Betul. Nah, itu jadi kita jangan sampai kita pukul rata. Kalau papa saya, ya ibu saya kolesterolnya tinggi, saya tinggi, pasti genetik ini. Nah, kebiasaannya sama-sama suka makan goreng. ya, jadi jangan sampai kita terlalu cepat untuk judging ya. Gitu. Kita menilai terlalu cepat ya. Tentunya dalam arti kalau kamu memang mengatakan genetik, apakah memang sudah pernah melakukan pemeriksaan genetik? Misalnya sekarang DNA test itu kan sekarang juga udah banyak. Gitu. Nah, jadi jangan terlalu cepat untuk judging ya, self diagnose kalau kita bicaranya seperti itu. Oke, Soji Lovers yang mungkin baru gabung, ya topik kita malam ini tentang kolesterol. Ya, silakan bertanya kalau memang ada unek-unek atau ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pola-pola makan atau kolesterol ini. Karena kita dari Soji Rushi akan memberikan voucher
kepada penanya-penanya yang beruntung malam ini, kita bagikan 5 voucher, masing-masing 250.000. Jadi buruan ya, kalau ada pertanyaan silahkan masuk. Nah, Dok tadi bicara soal genetik, Dok. Apakah berarti kalau genetik ini bermasalah, ini apakah livernya itu yang bermasalah, Dok? Atau bukan sebetulnya? Bisa banyak faktor ya, Pak William ya, karena sebetulnya yang produksi kolesterol itu bukan cuma liver, usus kita juga produksi kolesterol juga, ya, usus halus kita juga produksi, cuma memang paling besar itu dari liver. Paling besar dari liver, tapi it could be various factors gitu, bisa jadi karena banyak hal. Nah, artinya gini, kalau memang itu karena genetik, ya pertama itu akan sangat kecil menimbulkan masalah, karena tubuh kita itu punya yang namanya homeostasis, punya yang namanya keseimbangan. Dia akan berusaha untuk mencapai keseimbangannya, apalagi kalau itu memang benar-benar dari awal, dari genetik yang dipes sama orang tuanya. Sangat kecil, akan sangat kecil menimbulkan suatu masalah karena tubuhnya akan sudah punya suatu resistensi untuk menimbulkan dia itu pertahanan yang baik, gitu. Yang kedua, biasanya ketika itu memang genetik, yang menyebabkan masalah itu adalah dari epigenetiknya. Nah, epigenetik itu adalah apa? Adalah yang memicu genetik itu untuk bermain. Berarti belum tentu aktif gitu kan? Belum tentu aktif. Jadi itu ibaratnya kayak kita itu punya lampu nih ya. Kita punya lampu, tapi kita punya switch-nya. Bisa kita switch on atau switch off. Itu tergantung dari apa? Ya tergantung dari kamu mau mencetnya gimana. Itu lampunya selalu ada, lampunya memang di situ, gitu. Tapi kan tidak harus kita nyalakan, bisa kita matikan juga. Nah, yang mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi adalah epigenetiknya tadi, adalah lingkungannya, pola hidupnya, gitu. Kalau dari luar misalnya, paparan radiasi, paparan asap, gitu, paparan polutan, gitu ya. Kalau kita hidup di sekarang kan sekarang banyak sekali kalau kita mau bicara dari heavy metal dan lain-lain. Kemudian kalau dari pola hidup intern ya itu tadi, merokok nggak, minum alkohol nggak, tidurnya gimana, level stresnya gimana, itu yang di luar pola makan ya, William ya. Kalau kita mau bilang pola makan kan udah terlalu banyak kayaknya. Berarti kalau gitu kita bisa ngomong sebetulnya faktor genetik ini sih nggak besar, sangat kecil. Malah kebiasaan dan pola hidup, pola makan kita ini yang lebih berperan. Betul. Tapi kan orang itu ketika mereka tidak tahu jawabannya, paling mudah adalah menyalahkan genetik. Paling enak. Paling enak. Cari kambing hitam. Iya, cari kambing hitam kan. Jadi kalau udah nggak ketemu nih jawabannya, wah ini genetik ini. Jadi seolah-olah dirinya bersih. Iya, itu. Nah, tapi kalau kita ngomong gitu, Dok, sekarang apa yang perlu diperhatikan yang benar-benar ini, maksudnya kan kita bicara zaman sekarang, tadi dokter bilang banyak ini, ya kan? Terus kita yang mau benar-benar hidup sehat dan supaya kolesterol ini nggak bablas lah, misalnya mungkin kalau nanti saya juga baru belajar nih, EPOB ini yang lebih penting misalnya. Nah, apakah ini jenis makanannya atau proses masaknya kayak bulan lalu kita cerita ini yang lebih pengaruh yang mana ya? Back to basic ya, Pak William. Saya selalu bilang kalau kita itu mau mencapai kesehatan, sebetulnya berkaitan dengan makanan ya, dengan nutrisi tadi yang ditanyakan, apakah makanannya, apakah proses pengolahannya. Sebetulnya ada tiga faktor yang perlu kita pegang, 3 aja ya. Yang pertama adalah sumbernya. Sumber. Ya, bagaimanapun kalau dari awal sumbernya udah nggak baik, kita mau ujung-ujungnya mau diproses, diolah gimana pun ya nggak baik. Itu orang sumbernya udah nggak baik kok. Gitu. Contoh nih, banyak yang tanya sama saya, Dok, kalau saya pakai air fryer sehat nggak? Sekarang banyak nih ya orang-orang air fryer gitu. Ya kalau yang dimasukin French fries ya nggak sehat, Bu. Chicken nugget gitu. Chicken nugget ya nggak sehat. Yang dimasukin sosis ya nggak sehat. Mau lu air fryer gimana ya nggak sehat. Karena gimana? Sumbernya udah nggak baik dari awal. Itu. Nah, jadi artinya apa? Sumber itu penting. Itu. Sekarang daging-daging gitu. Oh, daging katanya nggak apa-apa, Dok. Kolesterolnya juga sehat katanya. Betul. Tapi daging yang mana dulu? Kalau daging yang suntikan, ya, yang sekarang itu istilahnya mereka namanya itu meltik. Ya. Marbling-marblingnya seperti itu. Ya dari awal udah nggak bener kok. Ya mau dia apain ya nggak bener. Itu dijual mahal. Nah, ya. Ya.
Nah, jadi sumber itu penting, gitu. Kalau sumbernya memang sudah baik, nah sekarang baru kita masuk ke yang kedua. Yang tadi Pak William bilang, proses pengolahannya gimana, gitu. Ya, wah ini salmon dok. Ya, wah salmon ikannya bagus ini, kayak omega 3 ya, kayak vitamin A dan lain-lain. Tapi digoreng, gitu. Di deep fry itu. Nah, deep frying gitu, digoreng, deep frying gitu. Nah, otomatis apa? Mau bahannya itu sebaik apapun, tapi kalau proses pengolahannya nggak baik, jadinya juga nggak baik. Oke. Gitu. Nah, ini kan kebetulan Sojirushi kan punya banyak alat-alat nih. Nah, jadi kalau jangan masak itu ya, masak itu jangan pikirannya kalau yang enak itu digoreng, gitu loh. Belum pernah nyoba pakai alatnya Sojirushi, bisa enak meskipun nggak digoreng. Kan karena gitu. asumsinya kalau digoreng baru crispy dong biasanya. Gitu. Padahal tanpa digoreng pun maksudnya nggak usah nguber crispy-nya pun juga bisa juga enak ya. Itu kan kemarin saya dicobain pan-nya Sojirushi itu. Saya juga coba untuk masak ayam, masak ikan, itu pun jadinya juga enak. Nggak harus tanpa digoreng gitu. Jadi mindset-nya itu yang kita jangan mikir, oh makanan itu kalau nggak digoreng nggak enak. Betul. Itu. Jadi sebetulnya mindset juga betul. Yang penting itu proses pemanasannya itu bisa stabil, ya bisa oke. Itu pun akan menghasilkan taste-nya itu kalau daging itu bisa juicy. Betul. Nggak overcook juga. Iya, itu. Jadi penting kita masak telur, kita masak apa, itu sebetulnya proses pemanasan itu yang penting. Digoreng, kalau yang goreng juga nggak bisa, juga nggak enak. Iya kan? Itu. Nah, yang ketiga baru kita bicara mengenai jumlahnya. Ya, sumbernya oke, prosesnya oke, ya. Kacang almond, bagus nggak dok? Bagus. Ya, di oven dok, pinter. Dia bilang, makannya 1 toples dok. Ya jangan dong. Ya, jadi kalau kita mau bicara sumbernya oke, proses pengolahan oke, sekarang terakhir adalah jumlahnya. Kebutuhannya berapa, gitu. Nanti alasannya gini, loh saya camilan lainnya nggak bisa makan, camilannya cuma kacang almond. Ya makan aja 1 toples gitu ya. Masalah juga deh. Karena kamu ngertinya cuma itu aja. Gitu. Karena kamu ngertinya cuma itu aja. Ngertinya padahal sebetulnya kalau kita mau bilang makanan yang baik itu banyak sekali. Iya. Itu. Bahkan kalau kita ngomong kacang almond aja kan produk-produk ya yang dijual kemasannya kacang almond rasa madu, kacang almond rasa. Pepe tadi itu. Iya, pepe tadi itu. Banyak itu kalau saya lihat ya. Jadi image-nya, saya selalu bilang ya, jangan kita itu beli karena image gitu. Tapi kalau kita tidak bisa baca komposisi, kita hanya mendengarkan katanya bagus dok. Katanya siapa? Katanya grup WA. Iya. Itu. Nah ini susah ini. Apa omongan-omongan dari lingkungan ini? Iya, itu. Wah ini sudah yang tanya dok. Ya kita coba dari Paulina Vibi. Apa benar kolesterol tinggi tidak terlalu bermasalah selama trigliseridnya normal dok? Nah, ini tadi ya, dari Paulina. Tadi saya udah sempat mention mengenai namanya kolesterol itu kan banyak jenisnya. Ya, HDL, LDL itu pun punya fungsi yang berbeda. LDL adalah kita kolesterol yang membawa dari kita punya liver ke jaringan-jaringan. Ya, HDL yang membawa kita dari jaringan-jaringan itu dikembalikan lagi ke liver. Itu sifatnya udah beda. Gitu. Nah, ini kolesterol yang mana? Itu dulu yang pertama. Ya. Anggaplah dalam arti kolesterol yang jelek deh. Kita asumsikan kolesterol yang jelek ya. Oke. Anggaplah ini kolesterol yang jelek. LDL pun tadi saya bilang LDLC itu adalah jumlah penumpangnya, bukan jumlah mobilnya. Itu. Artinya apa ya? Another factor lagi. Ya. Nah, triglyceride itu memang sampai sekarang menjadi parameter yang lebih, menurut saya lebih ideal. Ya, untuk kita menentukan kesehatan seseorang. Karena bukan berarti saya bilang, oh kalau kolesterol semakin tinggi itu semakin baik. Saya juga tidak bilang seperti itu ya. Itu artinya kita juga ada yang namanya itu bordernya. Kalau terlampau tinggi, memang contoh gini, tadi saya pakai ilustrasi penumpang ya. Kalau penumpang itu banyak sekali, otomatis kemungkinan mobilnya kan juga akan lebih banyak. Mau nggak mau. Mau nggak mau. Iya kan? Karena kan ada kapasitas di dalam mobil tuh yang kapasitas maksimalnya. Kalau penumpangnya terlalu banyak, kemungkinan kita berasumsi bahwa mobilnya juga akan banyak. Nah, gitu loh. Artinya saya juga mengatakan bukan berarti kolesterol itu kalau tinggi pasti aman selama trigliseridnya normal. Saya juga tidak berbicara seperti itu. Gitu. Yang kita lihat biasanya memang adalah rasionya. Gitu. Yang kedua yang kita lihat juga adalah
profil-profil yang lain. Makanya ketika kita cek lab itu, kita kan juga perlu melihat untuk profil lemaknya seperti apa. Profil kesehatan faal ginjalnya seperti apa. Ya, fungsi livernya seperti apa. Ya, kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, imunoserologinya seperti apa, CRP-nya seperti apa. Berarti makanya keseluruhannya iya yang dong, dilihat. gitu. Makanya tadi saya bilang, kalau lihat hasil lab itu jangan dilihat bintang-bintangnya doang. Kalau bintang-bintang lihatnya di langit aja. Itu, ya. Nah, jadi kita nggak bisa melihat hanya memang kita point out hanya satu, ini. Wah, kalau ini bermasalah pasti jelek. Ini, nah, tidak bisa. Atau malah kebalian dong. Poin ini jelek, tapi poin ini bagus, aman, gitu kan? Iya, jadi jangan di oversimplifikasi, gitu ya. Iya. Jangan di oversimplifikasi. Tapi memang kalau kolesterol, tadi ya terkait dengan kolesterol, saran saya yang perlu dicek itu EPOB-nya. Ya, itu akan lebih baik. Ngecek EPOB juga nggak mahal kok. Ya, yang kedua tadi trigliserid memang itu menjadi salah satu parameter yang lebih ideal. Artinya kalau trigliseridnya itu terlampau tinggi, ya, atau sudah mendekati tinggi, itu menjadi suatu sign bahwa lemak dalam darah kita terlalu banyak. Nah, itu indikasinya nanti bisa ke fatty liver. Tapi belum tentu yang rendah pun juga aman kalau meskipun LDL-nya tinggi berarti kan? Betul. Oke. Semoga sudah menjawab ya. Ya. Kedua dari Red Ribbon Surabaya. Urutan buka puasa, apakah boleh langsung minum es, kemudian harus yang manis? Wah, ini. Saya kalau puasa minum es, buka puasa. Tapi nggak manis, Dok. Enggak. Yang manis yang minum aja, ya, atau yang jualan ya? Yang jualan boleh, gitu. Kalau minumannya jangan ya. Jadi boleh sebetulnya minum es. Boleh, nggak ada masalah. Manisnya yang tetap tidak sehat. Betul. Dan manis ya, ini memang kalau kita mau bicara mengenai bulan puasa Ramadan, ini banyak terjadi ya, kita bilang tumpang tindih lah ya informasinya. Ada yang bilang, oh berbuka dengan harus yang manis. Sebetulnya depends ya. Saya selalu bilang gini, jangan terlalu terpaku dengan rasa. Ya, karena lidah itu nggak bisa bohong soal rasa. Betul. Tapi lidah seringkali bohong soal kesehatan. Ya. Sesuatu yang rasanya tidak manis belum tentu tidak tinggi gula. Dan sesuatu yang rasanya manis belum tentu tinggi gula. Itu. Jadi rasa dengan gula belum tentu sama. Betul. Nah, jadi kalau memang yang kita butuhkan itu rasa, sebetulnya nggak ada masalah. Sekarang kan juga cukup banyak ya kita alternatif pengganti gula yang baik. Itu pemanis-pemanis seperti kita dari stevia, dari monk fruit, gitu. Erythritol, itu kan sebetulnya juga masih oke, gitu. Artinya apa? Kalau memang yang dibutuhkan rasanya, go ahead. Cari substitusinya. Gitu. Kalau misalnya kalau misalnya konteksnya dengan bulan puasa gitu ya, Ramadan sekarang, makan kurma, it's okay, nggak apa-apa juga gitu. Selama makannya nggak satu toples. Ya kan tadi saya bilang, it's okay, itu manis yang alami juga, dia juga terbukti buah itu juga tinggi serat, gitu ya. Indeks glikemiknya juga tergolong rendah, gitu. Jadi sebetulnya it's okay, asal makannya nggak satu toples. Itu tadi. Bahkan kalau saya pernah dengar orang Arab bilang, hanya orang Arab yang bisa tahan hidup hanya makan kurma, nggak makan lainnya. Berarti ini kan proteinnya ada, seratnya ada, ya istilah karbonya ada. Betul. Ya, menarik. Oke, pertanyaan berikutnya ada Lili Meritan. Untuk menurunkan ApoB itu gimana caranya? Apa harus minum obat atau gimana? Kalau apakah harus? Jawabannya tidak harus. Ya itu dulu. Jadi kita perlu menjawab lebih ini ya, lebih on point ya. Kalau pertanyaannya harus, jawabannya adalah tidak harus. Tapi gini, kalau memang ini meresikokan untuk terjadi suatunya kondisi yang fatal, darurat, menurut saya obat itu diperlukan. Ya, jadi orang itu karena saya alirannya naturopati, banyak orang pikir, wah dokter Hans ini anti obat, gitu. Saya nggak anti obat. Ya. Kalau nggak perlu itu. Iya, saya bukan orang yang anti obat, tapi saya akan mengatakan bahwa obat itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Itu menunda masalah. Artinya apa? Kalau kita itu punya suatu kondisi yang urgent, kondisi yang fatal, memang kita perlu obat itu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan supaya nggak sampai game over. Ya. Itu. Ya. Karena ini nyawa itu. Betul, karena urusannya sama nyawa. Tapi ketika dalam arti kita itu sudah bisa melampaui masa
kritis itu kita memanage, ya jangan di-manage dengan obat-obatan terus dong. Iya. Ya, kalau kamu masih bisa diusahakan dengan pola hidup, diubah pola hidupnya akan lebih baik daripada kamu konsumsi obat-obatan. Karena obat apapun itu ada efek sampingnya. Oke, ya paham. Ya kan? Selalu akan ada itu side selalu akan ada effect-nya, sampingnya. Ya, Iya. sooner or later. Sooner later, ya. Gitu. Nah, kelihatan makanya- atau tidak kelihatan? Betul. Nah, jadi artinya apa ya? Kalau memang sudah kritis, perlu obat, ya konsumsi obat. Gitu. Tapi ketika itu sudah melewati masa kritisnya, EPOB itu bisa di-manage dengan pola hidup. Yang pertama adalah kita konsumsi serat larut, ya, soluble fiber. Nah, kalau bisa kita kombinasikan dengan insoluble fiber juga akan lebih baik. Gitu. Jadi soluble and insoluble. Ya. Serat itu bisa membantu untuk menurunkan ApoB. Yang kedua adalah konsumsi rendah karbohidrat. Gitu. Karena karbohidrat yang terlalu tinggi dalam bentuk apapun kecuali serat itu akan meningkatkan ApoB. Nah, jadi lawan katanya ya caranya untuk menurunkan gimana? Ya konsumsi karbohidratnya direndahkan, gitu, dibatasi. Gitu. Yang ketiga adalah menghindari saturated fat. Lemak jenuh. Bukan karena lemak jenuh itu lemak jahat, bukan. Tapi memang untuk kasus orang-orang yang ApoB-nya sudah tinggi, based on study, saturated fat apapun, sekalipun itu lemak jenuh yang baik, kan sekarang banyak nih orang bilang VCO, itu lemak baik, ya kan? Tapi itu juga saturated fat. Nah, untuk orang-orang yang kasusnya ApoB-nya sudah tinggi, saya akan menyarankan pasien-pasien untuk membatasi saturated fat dalam bentuk apapun dan menggantikannya dengan mono unsaturated fat atau lemak tak jenuh tunggal. Contohnya seperti alpukat, olive oil, gitu, kacang-kacangan, gitu. Itu jadi menggantikan lemak jenuh dengan lemak tak jenuh, ikan laut, gitu. Berarti yang insoluble fiber ini contohnya apa, Dok? Banyak. Kalau kita sayur ya, sayur itu kompleks kan, ada soluble-nya, ada insoluble-nya. Kita buah-buahan, itu ada soluble-nya, ada insoluble-nya. Tapi kalau apel, kita jus, ya berarti kan kita tidak ambil ampasnya. Kita hanya ambil airnya. Nah, yang larut itu adalah soluble fiber. Insoluble-nya adalah di ampasnya itu tadi. Nah, berarti gitu. sebetulnya semua itu sudah ada, tinggal cara mengolahnya. Betul. Oh. Ya, jadi kalau kita dapatkan dari makanan-makanan yang alami, mereka seratnya itu sebetulnya sudah kompleks. Ada soluble-nya, ada insoluble-nya. Iya. Cuma memang anak zaman sekarang paling susah makan sayur. Saya dulu kalau makan salad katanya kayak kambing. Saya tiap hari jadi kambing. Oke, Dok. Ada pertanyaan lagi. Suryani Gunawan. Kalau HDL rendah, namun LDL-nya normal, apakah bahaya, Dok? Again ya, ini salah satu indikator. Kalau dibilang bahaya, tergantung dari profil yang lain seperti apa. Ya, kan kalau kita hanya melihat, ibaratnya gini ya, saya selalu bilang, kalau kita melihat puzzle, ya, kalau kita itu melihat puzzle, oh kita cuma melihat, oh ini ada awannya, ya, ada awannya. Kita masih belum bisa melihat gambaran besarnya seperti apa, gitu. Oh ternyata awannya kalau kita susun ada banyak tuh, ya, tapi kita lihat hanya a piece of puzzle aja. Sama seperti ini, HDL, LDL, berarti kan kita hanya melihat pieces itu aja. Secara umum, kalau misalnya HDL-nya rendah, berarti kemampuan ya di kemampuan tubuh kita untuk mengembalikan ke liver untuk di-recycle itu rendah. Otomatis apa? Risikonya lebih tinggi. Kalau kita mau bicara secara risiko, ya, meskipun LDL-nya juga rendah. Ini risiko apa tuh kalau HDL? Risiko untuk terjadinya penyumbatan di pembuluh darah. Oh. Gitu. Nah, karena kan HDL itu fungsinya untuk apa? Untuk mengembalikan kolesterol dari jaringan-jaringan kita itu dikembalikan ke liver untuk di-recycle. Gitu. Di dalam tubuh kita itu kan perlu muter gini loh, Iya. Pak William. Ya, siklus. Ibaratnya yang ngangkut balik ini tidak ada, numpuk di jaringan. Di pembuluh darah itu. Iya, di pembuluh darah, di jaringan. Gitu. Nah, makanya kenapa HDL itu juga diperlukan dalam jumlah yang cukup. Kalau HDL-nya terlalu rendah, berarti konsumsi lemak baiknya kurang. Itu. Ya, kalau ada beberapa dokter pernah saya dengar HDL tinggi olahraga. Bisa. Tapi ya, tetap bisa, tapi makanan ya, lebih ya. Ya, bisa. Olahraga kurang. Salah satu faktor. Salah satu faktor. Ya, salah satu faktor. Oke. Dari ini ada pertanyaan berikut. Tere Sutanto. Metode cara detek penyumbatan pembuluh darah apa aja? Oke. Kalau dari pemeriksaan lab ya, blood test tadi, so far yang paling efektif adalah dengan EPOB.
EPOB. Ya. EPOB bisa dianggap mengukur penyumbatan. Ya, itu yang independent marker ya. Itu supaya kita tidak terlalu bingung dengan tadi HDL, LDL, triglycerid dan lain-lain. Udah singkatnya kita periksa EPOB. Itu. Yang kedua, pemeriksaan EKG. Oh, EKG jantungnya. Ya, EKG. Itu juga jadi salah satu pemeriksaan yang sampai berarti sekarang efektif. efektif. Ya, betul. Jadi kita melihat heart rate variability, HRV. Gitu ya. Jadi heart rate variability itu kita bisa lihatnya dari EKG itu. Yang ketiga, kalau mau lebih akurat lagi kita cek CAC. CAC itu calcium artery calcification. Oh. Ya, itu di CT scan. Gitu. Jadi CT yang dilihat scan untuk melihat dia ada skor-skornya. Betul, calcium skornya. Gitu. Jadi calcium skor yang bagus itu 0, kalau misalnya kita semakin tinggi ya akan semakin nggak baik. Semakin resiko ya. Berarti itu penumpuan kayak kalsium di dalam pembuluh darahnya. Ya, orang kan taunya selama ini yang plak itu isinya kan kolesterol. Ya, padahal bisa jadi kalsium. Sebetulnya yang paling besar proporsinya adalah kalsium. Iya. Oke. Gitu. Karena orang kalau gitu biasanya disarankan kateter gitu, Dok. Ya, tergantung macam-macam, tergantung penyumbatannya berapa banyak, berapa persen dan lain-lain. Berikutnya, Dok, dari HNY Farida. Buka puasa banyak kok malah bikin lemas ya? Apa itu juga tanda-tanda kolesterol tinggi? Ini maksudnya apa? Makannya banyak? Tentu. Iya, sama. Kalau kita seperti orang yang makan banyak, cenderungnya gimana? Ngantuk kan? Ngantuk, lemes gitu. Karena apa? Karena tubuh kita itu ketika gula darahnya tinggi, ya makan banyak apapun ya, itu akan meningkatkan gula darah secara drastis. Ketika gula darah secara drastis tinggi, insulin kita juga akan meningkat untuk menekan gula darah. Nah, ketika gula darah, jadi kan ini kan suatu proses yang segala sesuatu yang cepat naik, dia akan cepat turun. Makanya ketika dia makan, ya makanya nafsu buka puasa, kalap, makanya banyak, apalagi yang banyak karbohidratnya, makan nasi, ya sama mie, sama perkedel, sama sambal goreng kentang, ya sebelahnya kerupuk sama sambal, minumnya es teh manis, pas. Ngambilnya es campur. Itu ya. Jadi ketika kita meningkatkan karbohidrat kita cepat sekali seperti itu, insulin akan menekan karena gula darah yang tinggi di dalam darah kita sifatnya toksik. Tubuh kita punya mekanisme untuk menyelamatkan, insulinnya dinaikkan, gula darahnya menurun. Ketika gula darah menurun, kamu lemas. Gitu. Oh iya, gula darahnya turun, kita lemas. Jadi itu. Jadi maksudnya sebetulnya ya jangan berlebihan. Pada saat buka puasa jangan kalap. Betul. Ya kan? Ya, Mbak, justru kan Mas, sunahnya kalau orang bilang ya kan kita minum ya, makan kurma 2 biji, kemudian ya baru lanjut ibadah lagi, itu kemudian baru kita makan. Jadi supaya kita itu ada pemanasannya, kalau mesin itu jangan langsung di. Tapi mungkin kembali tuh, karena zaman dulu nggak ada proses food. Ya, betul, makannya kurma dulu. Nah kalau sekarang sudah tersedia di depan, tinggal milih. Tinggal pencet ya sekarang, tinggal pencet datang. Nah, itu. Jadi kalap langsung. Iya. Ini pola ya. Betul. Kebiasaan. Berikutnya, Dok, Siska Inawita. Iya, banyak banget, Dok. Kolesterolnya menarik, Dok. Bagaimana caranya memperbaiki metabolisme tubuh yang sudah terlanjur jelek? Apa harus diet ketat? Wah, ini, Dok. Metabolisme dianggap jelek. Menariknya Pak William ya. Diet itu slow down metabolism. Diet slow down metabolism, berarti bukan solusi ya. Perlu dicatat ya. Diet itu slow down metabolism. Diet apapun? Diet dalam konteks dia mengurangi porsi makan. Oh, mengurangi porsi makan. Ya, karena ini kan ada dieting yang selama ini dipahami banyak orang seperti itu. Jadi istilah bukan kedokteran ini ya, istilah umum ya. Istilah umum ya. Jadi ini mengurangi makan. Betul, ini kan tadi kan konteksnya untuk orang awam. Biasanya mereka menanyakan, apakah harus diet ketat gitu. Nah, pemahaman diet ketat itu kan selama ini memang biasanya yang akan memakai term itu pasti orang-orang yang belum paham arti diet yang sebenarnya, gitu. Karena orang yang paham arti diet yang sebenarnya, pertanyaannya tidak seperti itu biasanya, betul. ya. Jadi ketika kita melihat, diet ketat berarti, nggak boleh makan garam, nggak boleh makan gula, nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan apa-apa, gitu. Ya. Nah, dengan kita melakukan seperti itu akan slow down metabolisme kita. Gitu. Karena sebetulnya untuk kita bisa membakar lemak, untuk kita bisa bekerja dengan optimal, untuk kita bisa berpikir dan lain-lain, kita butuh metabolisme yang baik. Gitu. Nah, kalau kita memperlakukan dengan diet ketat seperti itu, artinya apa? Itu malah akan turun metabolisme kita. Nah, awalnya memang dalam arti orang itu ketika tujuannya mau menurunkan berat badan, turun berat badannya. Ya,
Tapi biasanya yang turun 5 kilo kemudian naik 8 kilo. Kayak yoyo biasanya. Gitu. Ya kan? Karena apa? Karena itu hanya bisa berhasil di awal. Kemudian ketika metabolismenya udah crash, ya dia melakukan cara yang sama nggak bisa. Oke. Gitu. Nah, berarti solusinya apa? Solusinya bukan dengan diet ketat tadi itu. Gitu. Kalau memang metabolisme kita sudah terganggu, ya di mana itu juga kita nggak bisa self-diagnose sekali lagi. Ya, orang itu seringkali karena gampangnya gini, karena kalau saya diet nggak bisa turun-turun. Saya punya masalah gula darah, kolesterol, saya diet nggak bisa turun-turun. Oh, ini metabolisme saya jelek. Ya, cara kamu belum tentu benar. Kok udah nyalain metabolisme, gitu. Belum tentu caranya benar, gitu. Karena kalau selama ini yang kita pakai adalah cara-cara yang kita hanya dengar itu baik. Belum tentu, Pak. Belum tentu caranya seperti itu. Bisa jadi kamu salah cara. Ya, belum tentu. Nah, jadi ketika orang itu terlalu cepat menyalahkan metabolisme, saya juga kurang setuju sebetulnya. Gitu. Jadi memang untuk kita menilai apakah metabolisme baik atau enggak, ya kita caranya harus benar dulu. Nah, kalau memang, lah, orang yang justru, pengalaman saya melihat Pak William, orang yang terlalu sering diet, metabolismenya yang jelek. Itu tadi. Jadi mereka diet, diet nggak makan garam, gitu. Diet mayo, gitu ya. Makanya kan mayoritas gagal, kan. Nah, terus habis itu, kan betul, kan gitu. Katanya kan gitu kan, diet mayo gitu kan, nggak makan garam gini. Nah, terus orang-orang yang terlalu sering melakukan diet detox dan lain-lain, makan cuma buah aja dan lain-lain. Nah, orang yang terlalu sering melakukan diet seperti itu, orang yang metabolismenya nggak baik justru. Gitu. Karena tubuhnya mereka dalam arti mengalami yang namanya malnutrisi, salah satunya tadi itu. Jangan berpikir dalam arti kita ketika sudah turun berat badan atau gimana itu sukses, belum tentu. Ukurannya bukan berat badan. Bukan berat badan. Makanya jangan terlalu mudah kita itu menilai sesuatu dengan pemahaman kita sendiri. Ya, kalau orang yang memang metabolismenya sudah terganggu, caranya gimana? Ya, kita perbaiki lagi. Ya, kita nutrisinya dicukupi. Itu yang pertama. Ya. Kemudian olahraga itu juga bisa membantu untuk meningkatkan metabolisme, menormalkan. Ya, jadi tujuannya olahraga itu bukan menurunkan berat badan, bukan membakar kalori. Tujuannya bukan itu. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki kita punya metabolisme. Ya. Apakah termasuk kalau olahraga yang menguatkan otot atau misalnya itu ya lebih bagus metabolisme itu kan? Betul. Okay. Nah, salah satu kontrol metabolisme kita itu ada di sini loh. Hipotalamus kita. Ya, nah, dan salah satu cara yang paling efektif untuk mengaktifasi neuron kita di otak itu adalah dengan exercise, olahraga, gitu. Nah, olahraga itu terbukti dia yang activating signal kita di otak paling besar. Makanya ketika kita olahraga, ya metabolisme kita akan membaik. Itu karena apa? Karena itu akan triggering kita punya neuron itu untuk bekerja lebih optimal. Oke. Segala sesuatu kan dikontrol sama kita punya otak, kan? Berarti kesimpulannya nggak bisa langsung kita judgement metabolisme jelek, terus diet ketat. Betul. Itu. Jadi metabolisme jeleknya aja belum tentu kesimpulannya. Belum tentu. Iya. Itu. Oke. Berikutnya, Kumala Kemumu. Tadi sempat dibahas santan tidak mengandung kolesterol. Setelah 1 bulan berpuasa, contoh saat Lebaran langsung makan berlebihan, terutama yang bersantan seperti rendang opor. Kira-kira ada efeknya, Dok? Nah, oke. Nah, ada satu kata saya itu selalu cukup partikular ya. Jadi jangan merasa irritating ya. Satu kata yang saya kurang suka adalah kata berlebihan. Ya, karena kita berlebihan apapun, tadi saya katakan ya, berlebihan apapun itu akan efeknya nggak baik. Udah jelas. Jadi dengan satu kata itu aja udah bisa menjawab semuanya. Ya. Kalau kita berlebihan sesuatu, artinya apa? Ya, dampaknya sudah pasti nggak baik, gitu. Santan memang tidak mengandung kolesterol, ya, tapi kandungannya adalah lemak jenuh. Nah, sekali lagi saya selalu bilang, lemak jenuh itu jangan kita artikan lemak jahat. Orang selama ini kan selalu bilang, lemak jahat itu lemak jenuh. Enggak, gitu. Tapi ketika lemak jahat itu apa sih, Dok? Lemak jahat itu adalah lemak yang teroksidasi. Nah, karena lemak itu ketika teroksidasi, dia bisa membuat pembuluh darah kita meradang. Kalau pembuluh darah kita meradang, kolesterol akan ke sana. Kalau kolesterol ke sana, kamu bingung cari obat penurun kolesterol, kan? Gitu. Padahal kan bukan itu solusinya. Artinya apa? Sebetulnya kalau kita bicara mengenai santannya sendiri, itu bukan sesuatu yang buruk. Tergantung apa? Tadi kan saya bilang, tergantung dari pertama, sumbernya. Sumbernya apa? Kamu pakai santan kemasan, atau kamu santan yang fresh.
Itu dulu, ya kan? Yang kedua, proses pengolahannya gimana? Ya, kamu panaskan suhu tinggi, kamu panaskan berulang-ulang kali. Ya, jadinya ya nggak baik. Gitu. Yang ketiga, jumlahnya berapa? Kalau kamu makannya satu panci, ya nggak bagus. Kan gitu. Ya, orang itu kan cenderungnya inginnya tuh jawaban yang ya atau enggak, Dok. Iya. Gitu. Padahal- Sehat apa enggak, Dok? Gitu. konteksnya Boleh apa enggak, Dok? banyak ini. Gitu. Nah, saya nggak bisa, makanya kenapa ketika saya konsultasi sama pasien, saya nggak bisa cuma dikasih list pertanyaan, Dok, jawab ya. Saya ini boleh nggak, Dok? Gimana? Ya, Gitu loh, nggak ini ada bisa. dok yang model gitu biasanya. Iya. Makan pizza boleh nggak, Dok? Makan pisang boleh nggak, Makan Dok? serabi boleh nggak? Makan serabi boleh nggak, Dok? Makan lemper boleh nggak, Dok? Iya kan? Saya pusing jawabnya kan kayak gitu. Iya. Terus ini pertanyaan terakhir, Dok. Ya. Vivian Loleta, apakah minum jus setiap hari bantu menurunkan kadar kolesterol? Tanda-tanda kolesterol tinggi pada umumnya apa? Dua pertanyaan ini. Oke, pertama, kolesterol tinggi itu tidak ada tandanya. Ya, jadi secara simptom, kalau kita bilang secara gejala, itu sampai sekarang belum ada yang menyatakan, oh kolesterol itu pasti gejalanya seperti ini. Nah, ada beberapa mungkin kecenderungan ya, Pak William ya, tapi bukan sesuatu hal yang pasti. Pasti. Gitu. Karena apa? Karena kolesterol yang tinggi itu akan berhubungan dengan masalah metabolik. Gitu. Jadi tentunya ketika kita bicara, oh kolesterol yang tinggi itu pasti gejalanya seperti ini, itu nggak ada yang pasti. Tapi ada beberapa tanda. Contohnya seperti ini. Kalau orang yang kolesterolnya tinggi, itu biasanya mereka itu level energinya itu akan rendah. Ya lemes itu tadi. Gampang capek. Gampang capek ya. Gampang capek, gampang ngantuk. Gitu. Kemudian yang kedua, penglihatannya juga akan terganggu, menurun. Itu. Nah, apakah sekali lagi ini bukan sesuatu yang pasti ya. Jadi orang yang mengalami ini jangan merasa, jangan dibalik ya. Iya, jangan dibalik gitu ya. Kemudian biasanya mereka akan mengalami biasanya nyeri-nyeri gitu, nyeri-nyeri. Entah itu nyeri-nyeri di sendi gitu ya. Kemudian nyeri-nyeri di bagian punggung biasanya gitu. di leher Nah, iya itu juga kaku, bisa iya. gitu. Tapi apakah itu sesuatu hal yang pasti? Belum tentu. Gitu. Mengalami kesemutan itu juga bisa. Kemudian mereka cukup sering mengalami kejang, bukan kejang, sorry, kram. Bukan kejang, kram gitu. Jadi kram misalnya kayak di malam hari, itu biasanya tiba-tiba kakinya kram, itu juga bisa. Nah, jadi itu adalah suatu tanda-tanda yang tidak, memang dalam arti bukan sesuatu hal yang pasti, tapi ada hubungannya dengan kolesterol yang tinggi. Gitu. Nah, apakah minum jus setiap hari bisa menurunkan kadar kolesterol? Tergantung jusnya. Ya, tergantung jusnya. Again, ya. Kalau kita bilang isinya apa, komposisinya, gitu. Contoh, kalau kita bicara mengenai beberapa herbal seperti ini ada teman saya yang memang dia ahli herbal itu. Dia cukup banyak juga ngobrol sama saya, Dokter Yanti namanya. Ya, Dokter Yanti. Nah, itu juga beliau juga cukup sering tektokan sama saya ya, bahas mengenai kolesterol dan lain-lain. Beberapa herbal itu juga memang bisa membantu untuk menurunkan kolesterol. Gitu. Jadi ketika dalam arti kita mengkonsumsi jus-jus seperti itu yang memang bisa membantu menurunkan kolesterol, memang bisa. Gitu. Tapi apakah semua jus? Jawabannya tentunya nggak bisa jusnya, kembali bahannya apa? Gitu. Jumlahnya berapa? Gitu. Oke. Nah, kalau ada orang yang bertanya ini, Dok, stres dengan kolesterol ada hubungannya enggak? Sangat berhubungan. Sangat berhubungan. Yes. Sangat berhubungan. Ya. Tapi juga tidak bisa ngomong gara-gara stres pasti kolesterol tinggi. Nah, itu ya. Saya itu cukup banyak ya, terutama orang-orang yang usianya itu udah baby boomers ya, generasi baby boomers ya. Hal yang lucu ya Pak William, saya cukup ya, saya kalau dengar pasien gitu biasanya saya ketawa aja lah. Saya ketawa aja karena ya orang itu kan kadang sudah punya udah jawaban punya sendiri. Iya, udah punya jawaban sendiri. Cuma udah butuh punya pembenaran. Betul, udah punya pemahaman sendiri yang bilang saya tuh udah makan udah sehat, Dok, gitu. Ya cuma karena stres aja saya tuh kolesterolnya tinggi gitu. Saya udah punya masalah stroke ini ya karena stres aja. Kalau based on medical ya, dalam arti tidak ada yang namanya single factor, gitu. Tentunya ketika orang itu punya masalah penyakit metabolik, tentunya akan ada beberapa faktor yang akan saling berhubungan, gitu. Bukan hanya karena stres doang, ya. Bukan karena hanya dalam arti kita merokok saja, gitu. Ada orang yang merokok tapi sehat-sehat aja. Ya, betul. Ya kan? Ya. Gitu. Nah, karena apa? Karena yang memang namanya penyakit metabolik itu tidak disebabkan karena single factor.
pasti multifaktor. Jadi nggak bisa judgement-nya satu Betul, aja. tapi memang ketika kita berbicara mengenai stres sendiri, stres itu kan meningkatkan hormon kortisol, meningkatkan hormon adrenalin. Itu dampaknya bisa meningkatkan kita punya trigliserid. Jadi masih ingat ya, trigliserid akan convert into kolesterol juga pada akhirnya. Itu makanya orang yang punya stres kronis ya. Jadi kronisnya perlu di-highlight nih. Ya. Berarti ada stres akut, ada stres kronis. Betul. Betul. Nah, tubuh kita itu, next time mungkin ya, Iya, kita iya. ini karena waktunya udah tinggal pendek nih. Iya, Ya, iya. tubuh kita itu suka dengan stres akut. Artinya, gini, ketika kita membuat suatu stres, olahraga itu buat stres loh. Ya, tapi kan stres akut, bukan stres kronis. Dampaknya baik. Kita puasa, itu buat stres loh dalam tubuh kita. Tapi dampaknya apa? Baik, karena stresnya akut. Tapi kalau kita stres kronis, ya punya pasangan yang ngomel terus tiap hari. Bukan curhat saya bukan curhat. Percayalah, saya bukan curhat. Percayalah. Ya. Nah, ini akan membuat kolesterolnya tinggi. Ya, Iya. meskipun nggak makan rendang. Gitu. Makannya sehat tapi denger ngomelnya terus. Iya, Ya? denger ngomel terus gitu. Ya, percayalah saya bukan curhat. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, artinya apa? Memang banyak hal. Ya, stres sendiri itu bisa meningkatkan kolesterol kalau kita nggak benar. Ya, stresnya. Contoh yang stres nggak benar apa ya itu? Stres kronis tadi itu. Jadi stres dalam jangka waktu yang lama, ya, meskipun kecil tapi lama, menahun nih. Gitu. Nah, itulah yang membuat kita obesitas. Itu stres. Ya, karena apa? Menyebabkan peradangan kronis di dalam tubuh kita. Jadi sel lemak yang terlalu banyak itu sifatnya radang. Nah, radang kronis itu akan menyebabkan kolesterol juga. Oke. Gitu. Nah, kalau kita bisa simpulkan, Dok, maksudnya bagaimana supaya kita ini bisa tetap makan enak tapi kolesterol nggak tinggi? Oke, good question. Jadi gini, pertama, enak itu persepsi. Oke. Ya, jadi enaknya saya, enaknya Pak William pasti beda. Iya. Betul nggak? Iya. Ya, saya suka menu Indonesian Iya. yang pedes-pedes. Iya. Pak William belum tentu suka. Iya. Mungkin Pak William melihat dari tampangnya ini suka yang Japanese biasanya. Ya, Dok, ikut mereknya ini, apalagi Soji Rusi. Ya kan? Ya mungkin sukanya makan sushi atau apa gitu. Saya sukanya makan rendang opor gitu, meskipun tampang saya seperti ini. Ya, nah jadi enak itu persepsi. Otomatis apa? Kita merasakan enak itu tergantung kita punya kebiasaan seperti apa. Gitu. Kalau kita dalam arti mempunyai persepsi, oh yang enak itu harus digoreng. Nah itu tadi, makanya mesti cobain dulu alatnya Soji Rusi. Ya. Biar tahu enak tanpa digoreng seperti Betul. apa. Gitu. Nah again dalam arti untuk kita bisa membuat rasa enak, kita semuanya adalah dari kita punya mindset. Gitu. Nah artinya kita perlu punya mindset yang benar dulu. Kalau kita punya mindset yang benar, kita punya perilaku yang benar. Kalau kita punya perilaku yang benar, kita juga akan punya kesehatan yang hasil baik. yang benar. Iya. Gitu. Ya. Oke. Jadi memang kalau kita berbicara klise, Dok, dari mindset, betul memang dari mindset dulu. Kalau kamu nggak punya mindset yang benar, pasti perilakunya nggak benar. Oke. Gitu, ya. Iya. Nah, yang kedua, kita perlu punya knowledge. Gitu. Makanya kenapa kita sharing di sini tujuannya untuk apa? Untuk sharing knowledge. Ya, kita punya knowledge. Jadi jangan hanya semuanya itu katanya, ya, lalu buka Google. Gitu, ya kan? Ketika sudah ada Google, percayalah akan terjadi keributan. Karena berbagai informasi bisa kita dapatkan di sana. Nanti cari informasi yang cocok dengan kita biasanya gitu. Itu, ya kan? Nah, jadi apa? Jangan kita terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Ya, kita tanya pada orang yang tepat untuk bisa kita mendapatkan. Bahkan apa yang saya katakan, saya selalu bilang uji dulu. Ya, jangan percaya mentah-mentah apa yang saya katakan. Karena apa yang saya katakan ada based on study. Gitu. Jadi saya bukan opini saya seperti ini, bukan. Gitu. Ya, jadi uji lagi, belajar lagi gitu. Terus belajar karena saya sampai sekarang pun juga selalu belajar. Gitu ya. Jadi yang kedua adalah knowledge, yang ketiga ya adalah kita praktekkan, belajar, proses. Gitu. Semua orang itu jangan minta hasilnya gitu. Proses itu penting. Dan proses tidak bisa instan. Betul. Ya. Jadi kalau kita mau menikmati yang enak, kita jalani dulu prosesnya gitu. Dari situ kita baru bisa dapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, Dok. Ya, mungkin kita bisa pakai sebagai penutup dari dokter.
dari saya, mungkin tadi ada pertanyaan-pertanyaan belum terjawab, nanti bisa via DM ya. Nanti pengumuman pemenang akan kita sampaikan juga di Instagram Story besok. Luar biasa loh pertanyaannya ya. Iya, banyak sekali. Hari ini pertanyaannya berkualitas ini pertanyaannya. Ya. Daging-daging ini. Betul, ya. daging-daging semua. Tapi nggak bikin kolesterol. Nggak kolesterol. Dagingnya daging sehat ini, Dok. Ya, seperti yang dokter bilang tadi, kita bahas semua, ya memang cara masak, bahannya, ya kan, dan jumlahnya, seperti nanti kesimpulan itu. Dan memang kita dari Soji Rushi selalu memperhatikan bagaimana kesehatan. Ya, kesehatan ini memang dicapainya juga bisa mudah, bisa tidak mudah, tergantung niat, kayak dokter tadi bilang. Cuma memang kadang kita perlu caranya. Dan memang kita menyediakan dari alat-alat kita ini semua kita memperhatikannya untuk kehidupan sehari-hari, sehingga bisa menunjang kehidupan sehat kita. Nah, dari Soji Lovers, kita berharap dengan sharing ilmu ini, hari ini kita bahas kolesterol, kita bisa tambah ilmu lagi dari dokter, dan kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Dan kalau memang mau tahu lebih lanjut lagi tentang produk-produk Soji Rushi yang bisa membantu kehidupan sehat kita, ya ikuti terus live-nya kita, ya, sehingga akan selalu ada hal-hal baru yang mungkin bisa diketahui, atau nanti ada yang nanti bisa tanya pada saat live lebih lanjut. Yang saya maksud live ini ya, setiap hari kita ada live untuk produk-produk kita, ya. Nanti untuk kita bulan depan tunggu tanggal mainnya, ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke selamat malam, Dok. Selamat malam, terima kasih Ya. semuanya.